Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini Tuhan menyapa kembali dengan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertetapang kerajaan surga, selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas perlindungan penjagaan-Mu dan pemberian hari yang baru pada pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah kami yang setia dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, pada pagi hari ini juga kami mau mengundang Tuhan masuk ke dalam hati kami, berbicaranya seluas-luasnya dalam hati kami, sehingga kami boleh melangkah seturut sejalan dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan suara-Mu itu. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, judul renungan pada pagi hari ini adalah jangan ada celah. Jangan ada celah. Landasan firman Tuhan diambil dari Matius 5 ayat 27 sampai 29. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta mengingininya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Matius 5 ayat 27 sampai 29. Itu adalah perkataan Yesus Kristus. Kecanggihan teknologi memang bisa membuat orang yang berada di belahan dunia lain terkoneksi dan menjadi dekat dengan kita. Bisa melalui Facebook, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui Yahoo Messengers, atau apapun media sosial lainnya, kita dapat mudah terkoneksi. Dan bisa chatting dan berbicara dengan webcam setiap saat. Namun kecanggihan ini bukan hanya membawa dampak positif seperti mempercepat kinerja bagi yang melek teknologi, tetapi juga berpotensi menjatuhkan orang dalam berbagai jenis dosa. Di dalam sebuah survei di Amerika Serikat ditemukan bahwa 20% dari remaja mengirimi gambar telanjang secara online. Survei lain menunjukkan bahwa 1 dari 6 remaja pada usia rentang 12 sampai 17 tahun menerima foto asusila dari seorang yang mereka kenal. Dalam satu konseling, seorang wanita yang telah bersuami mengaku 2 tahun terikat pada dosa perzinahan melalui sexting atau perzinahan yang dilakukan melalui chatting, melalui internet. Awalnya wanita itu melakoni chatting sebagai sarana untuk memperluas pergaulan
dan juga untuk memperluas bisnis jaringannya yang dia geluti. Wanita yang telah mengenal Tuhan ini berusaha membatasi topik pembicaraannya dengan orang yang baru dikenalnya sebatas pembicaraan bisnisnya saja. Namun, ketika ia sudah berbulan-bulan membangun hubungan yang baik dengan seorang pria yang begitu memperhatikannya serta suka memujinya, lama-kelamaan dia membuka hati terhadap pria yang dikenalnya di dunia maya itu. Satu hari entah kelamaan dia membuka hati terhadap pria yang dikenalnya di dunia maya itu, maka wanita itu masuk ke dalam jebakan sexting dengan pria tersebut atau pembicaraan seks yang tidak pantas. Dan awalnya sexting itu dilakukan hanya mengirim kata-kata saja yang dimulai dengan nada bercanda, namun akhirnya dia terjatuh dengan sangat dalam. Di awal kejatuhan dia merasa sangat berdosa, namun ia tidak dapat atau tidak mau memblokir pria yang selalu menggodanya itu. Kata-kata rayuan manis yang diberikan si pria itu membuat otaknya tidak mampu menampik semua perintah tidak senonoh yang diberikan pria yang berwajah tampan itu. Waktu berlalu dan tanpa disadarinya, sudah 2 tahun lamanya ia hidup dalam perzinahan itu. Sebenarnya hati nuraninya kerap mengingatkan dia untuk segera memblokir jaringan dengan pria yang sudah membuat hidupnya terjerat dalam dosa. Tetapi keterikatan dosa membuatnya mengabaikan semua peringatan itu. Suatu kali ketika subuh menjelang, dalam tidur Tuhan berbicara melalui mimpi kepadanya bahwa seorang penzina tidak mendapat tempat di dalam kerajaannya. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10, dia mendengarkan suara Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Setelah mendengarkan suara Tuhan itu, dia terbangun dan perkataan itu sontak membuatnya tersadar dari kejahatannya yang dalam. Dia tersungkur menangis di hadapan Tuhan, memohon pengampunan, pengudusan, dan memohon kelepasan dari Tuhan. Setelah selesai berperkara dengan Tuhan, dia segera menghapus semua akses kepada pria yang selama ini dijadikannya suami tanda kutip di dunia maya. Jika tidak hati-hati, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jika kita tidak hati-hati, celah yang sangat kecil yang awalnya hanya kita bercakap-cakap saja melalui online dengan seseorang, sangat mungkin dipakai iblis untuk menjebak dan menjatuhkan orang percaya ke kubangan dosa nan nista. Jagalah kekudusan hidupmu, Bapak Ibu. Jagalah hubungan kita dengan Tuhan. Karena hari-hari si iblis bekerja lebih keras untuk menarik orang percaya ke jalan yang berujung kepada maut. Tunduklah kepada Tuhan
maka kita akan menjadi umat yang berkemenangan di dalam Tuhan. Yakobus 4 ayat 7. Kiranya Tuhan menguatkan kita menghadapi segala godaan kehidupan ini, khususnya godaan media sosial yang menjerumuskan kita kepada asusila. Hiduplah dengan keinginan roh, berhubunganlah senantiasa setiap hari dengan Tuhanmu, maka segala keinginan daging akan rontok dengan sendirinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita dimenangkan. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Domingos. Tuhan memberkatimu. Amin.